Saya sudah berusaha untuk mengikuti program menghafal Al-Quran seperti yang Ustadz Adi ajarkan. Alhamdulillah, semoga Allah berikan pahala terbaik dari segala usaha yang telah Ibu sampaikan dan usahakan. Namun saya lamban dan sulit hafal serta mudah pula lupa. Baik, langkah apa lagi yang harus saya tempuh agar mudah hafal dan tidak mudah lupa? Terima kasih, semoga Ustaz keluarga senantiasa sehat walafiat. Dan semoga Anda pun diberikan lebih daripada apa yang Anda doakan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat hafal dengan lupa itu fitrah kehidupan. Saya mau bicara tentang lupa dulu ya. Lupa itu dibagi dua. Ada lupa yang sifatnya anugerah, ya. Anugerah untuk meringankan beban kehidupan kita atau dalam konteks ibadah tertentu bahkan untuk menambah pahala. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, ada lupa yang dicela. Jadi kalau yang pertama ini sifatnya disyukuri, madah itu kan dipuji. Yang kedua, dzam, ya mazmum, sesuatu yang dicela, yaitu lupa yang diakibatkan karena perbuatan-perbuatan maksiat. Ya ingat, perbuatan maksiat itu akan berdampak pada, mohon izin sekali, jauhnya hubungan kita dengan Allah atau melupakannya pada nilai-nilai kebaikan. Ya karena itu orang-orang yang bermaksiat itu, mohon maaf, seringkali lupa waktu sholat. Orang-orang yang penuh banyak maksiat lupa untuk baca Al-Quran. Sehingga dari sifat lupa ini jadi jauh dari sholat, jauh dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai kebaikan menurut syariat Islam dan sebagainya. Nah, ini yang dibawa dari maksiat. Ya. Kemudian ada lupa yang dipuji yang pertama tadi. Lupa yang dipuji ini terbagi pada dua bagian. Pertama, takhfiful haya, untuk meringankan aspek kehidupan. Jadi misalnya kalau kita diberikan oleh Allah sifat lupa dalam beberapa hal yang kiranya bisa meringankan beban kita, maka itu harus disyukuri. Ya, kita bersyukur. Bayangkan kalau semua manusia ingat terus, wah barangkali mohon maaf itu ya, bisa jadi terganggu nanti jalan pikirannya. Jadi kena penyakit tertentu yang memberikan beban berat. Anda ingat dari mulai lahir sampai sekarang, ingat semua kejadian, gak bisa tidur Anda. Ya, berat bebannya. Karena itu beberapa bagian tertentu diberikan anugerah lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan dalam kehidupan kita. Dan sifat lupa ini Masya Allah dalam beberapa hal kadang-kadang disimpan di bagian terdalam di memori kita. Nanti saat dibutuhkan, nah beberapa perjuangan-perjuangan kita itu bisa muncul kembali. Kadang diingatkan oleh sebuah kejadian atau yang lainnya dan hikmah-hikmah tertentu. Ya, lupa dalam bahasa Arab disebut dengan nisyan. Bahkan ada keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikutip oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab ketika menerangkan tentang nama manusia insan. Ya, summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Nah, itu keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikutip oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, summiyal insanu insanan, insan, manusia diberi nama dengan insan, ya, li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Itu seakar dengan kata nisyan. Ya, nisyan yaitu lupa, dari akar katanya nasia. Kenapa? Karena manusia itu ketika berkomitmen dengan Allah itu seringkali ada sifat lupanya. Ya, ada sifat lupanya. Ya, itu karena itulah diberi nama dengan insan, ada korelasi dengan nisyan, ya kan? Nasia itu lupa, saya lupa, nasitu. Kita lupa, nasina. Maka dalam konteks kehidupan kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini jenis lupa yang pertama. Ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah ketika kami lupa itu kami berbuat salah gitu. Dengan lupa kami salah. Nah, itu konteks yang tadi saya sampaikan dalam keterangan saya yang pertama. Ada lupa yang cenderung mengarah kepada maksiat. Ada lupa yang sifatnya anugerah yang tadi saya sampaikan, ya, untuk meringankan beban kehidupan. Atau yang kedua, menambah nilai pahala dalam konteks ibadah tertentu. Contohnya apa? Al-Quran. Ya, jadi ada kondisi tertentu yang orang ini nggak maksiat, ikhtiarnya banyak sekali, bahkan dia tahajud juga, dia puasa juga, dia meninggalkan maksiat. Tapi ketika menghafal Quran, kok kayaknya susah gitu. Ya, dalam tanda petik ya, padahal Allah katakan nggak ada yang susah. Tapi qadar Allah ditetapkan oleh Allah bagi orang ini misalnya nggak secepat yang lain. Orang lain misalnya dalam 10 menit hafal 1 halaman, orang ini sudah 1 jam belum hafal. Bahkan 10 jam masih terlambat-lambat. Ya, ada yang pindah lupa sebelumnya misalnya kan. Apa di antara hikmahnya? Ternyata di antara hikmahnya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk memberikan tambahan pahala kepadanya dengan mengulang apa yang telah dia tadi usahakan untuk dihafal. Jadi makanya menghafal Quran itu sering saya katakan bukan berapa banyak hafalan yang dikumpulkan, bukan berapa juz yang telah dihafalkan, tapi berapa banyak ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran itu hadir dalam jiwa kita, ya, berdasarkan kemampuan usaha kita. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai itu adalah ikhtiarnya, bukan berapa juz yang telah dihafalkan. Ya, kalau berapa juz yang telah kumpul itu yang menjadi pahala, rugi kita. Rugi. Tapi betapa adilnya Allah memberikan
ikhtiar manusia sebagai ukuran pemberian pahala kepadanya. Karena itu kalimat nabinya jelas mengatakan, ya, man qara'al Qur'ana, ya, man qara'a kitaballahi, siapa yang membacakan kitabullah subhanahu wa ta'ala, membacakan Al-Qur'an. Bahkan redaksinya tegas mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Ya, Nabi menyampaikan man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membacakan satu huruf dari kitabullah, ya, falahu asyru hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan padanannya. Satu huruf sama dengan 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Ya, dan saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, sekarang Anda ambil dari rumus ini, ya, terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang yang ketika dia mencoba menghafalkan satu ayat saja, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam perjuangan dia, mustahil ada orang misalnya secara umumnya sekali membacakan itu, misalnya pada umumnya, ya, saya tidak mengatakan kekhususan pada orang tertentu. Secara umum dia bacakan sekali langsung selesai, hafal, tertanam kuat. Tidak. Fitrah hafalan itu kalau ingin kuat tertanam, itu dia akan ulang-ulang. Maka orang yang membacakan ayat kedua di Al-Baqarah ini, ya, mulanya dia bisa memulai dengan kalimat seperti ini misalnya bacaannya. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, dzalikal kitab, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Saya tanya pada Anda, berapa huruf yang telah saya bacakan? Hitung. Nah, berapa huruf yang telah saya bacakan? Ya. Saya ingin mengatakan kalikan dengan pengulangan yang telah tadi saya bacakan. Karena bacaannya siapa yang baca satu huruf, saya kan baca berulang-ulang tadi. Mengulang itu kan membaca lagi. Jadi ada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah dulu pahala kepadanya. Kata Allah, urusan hafal Quran nanti gampang, ya. Bagi Allah itu mudah, begitu dimudahkan menghafal semudah-mudahnya. Mungkin sekarang berjuang 1 bulan 2 bulan sulit, tiba-tiba bisa terjadi dalam sebulan berikutnya bisa 30 juz hafal. Kalau Allah berkehendak untuk memudahkan. Ya, tapi ada sesuatu hikmah yang besar yang Allah ingin anugerahkan. Ya, kadang-kadang limpahkan dulu pahalanya. Bukankah semakin banyak pahala, semakin peluang mendapat rahmat Allah itu tinggi, paling minimal nutup dosa. Ya kan? Dosa dengan pahala kan rumusnya seperti itu formulasinya. Pahala yang ada menutup dosa yang telah dikumpulkan dari maksiat. Jadi ketika ada pahala 10, dosanya 9, maka ditutup nih. Pahala tinggal 1 lagi. Jadi kalau berbuat dosa lagi seimbang. Ya, karena itu ada rumus cepat yang cerdas dalam beramal adalah kumpulkan amalan-amalan, kerjakan amalan-amalan yang sekiranya mudah dilakukan tapi pahalanya banyak. Itu rumus ekonomi kan, modal sekecil-kecilnya keuntungan banyak gitu kan. Baca Al-Quran itu diantaranya. Baca Al-Quran diantaranya. Begitu Anda bacakan Al-Fatihah aja. Ya, Al-Fatihah kan 7 ayat. Kalikan berapa huruf? Ya, 17 kali baca dalam sehari. Itu berapa pahala dikumpulkan? Kalikan 10 lagi. Paling minimal. Nah, jadi ketika Anda menghafalkan Al-Quran, berita baiknya adalah pahami dulu rumusnya. Saya sering katakan dari awal sejak kita mengaji, kalau kita paham rumusnya, semua kita syukuri. Ya, maka rumus cepatnya sekali lagi, ingat Allah melihat pada prosesnya, pada ikhtiarnya, bukan berapa banyak yang telah kita hafalkan. Ya, nanti setelah itu terjadi, Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Ya, siapa yang berusaha semaksimal mungkin, tidak pernah putus asa, dia berusaha walaupun terbata-bata mulai menghafalkannya, mengucapkan hurufnya misalnya, maka diberikan 2 pahala, 2 kali lipat bahkan, Allahu Akbar, 2 kali lipat. Diapresiasi kesungguhannya, Masya Allah, ini ada yang 60 tahun, saya lihat ada yang bahkan 70 tahun, itu kan, ada yang lebih daripada itu, masih berusaha menghafal. Ini sangat luar biasa. Sementara orang melalaikan kehidupan akhiratnya, banyak pesta pora, banyak macam-macam, Anda kembali kepada Allah. Ya, dengan mendalami kitabnya, firmannya, ini sangat luar biasa. Dan berapa pahala yang dikumpulkan. Dan kita tidak tahu kapan kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukuri nikmat itu dan bawa kepada semangat, jangan putus asa. Ya, dalam konteks kita menghafal, bismillah, teruskan sampai dalam keadaan kita pulang kepada Allah dalam sedang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam bissawab.